kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Saya merasa kasus ini ditunggangi. Ya, Maksudnya dan Bu ditunggangi? saya merasa itu. Silakanlah Mabes Polri, Kompolnas, ke siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi yang tetap bersikukuh, yang tetap berdiri tegak, betapapun netizen sudah menghujat ia tapi segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Ibtu Rudiana, dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikanlah. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Cie. Aep sama Rudiana tinggal serumah. Wow. Dia siap masuk penjara atas apa yang dia sudah perbuat dan dia tahu itu salah. Di dalam pengakuannya tadi kan sudah didengar semua. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kita akan mereaction Fitra ya, bersama siapa lagi di sini kalau enggak Mbah Elsa ya kan. Hari Rabu ini akan melaporkan Dede katanya. Ya kata Elsa ini Dede ini pembohong dah ya, ditunggangi politik, ada yang nyuruh katanya ya. Tapi kalau kita kan sudah yakin kalau Dede ini benar-benar apa yang dia katakan benar-benar terjadi ya kan. Dan ada lagi juga nanti video yang bisa dibilang angkat pangkatnya Ibtu Rudiana karena sudah bisa menahan ya daripada hujatan netizen, pokoknya semuanya ya kan. Jadi disarankan untuk dinaikkan pangkat ya kan. Oke, lanjut aja lah bagaimana video ini, langsung saja kita simak bersama-sama dan ini dia videonya. Kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi, kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Dan saya merasa kasus ini ditunggangi. Ya, Ditunggangi siapa? saya merasa itu. Untuk apa Bu? Nah, Siapa yang itu menunggangi yang dan untuk apa? lagi kita selidiki. Nanti kalau misalnya kita proses, karena kan sudah saya somasi, katanya ngapain sama si minta maaf, ya? Berarti ada lah. hari Rebo akan kita laporkan. Tunggang-tunggangi. Dan dari nanti penyidikan baru ketahuan dalangnya siapa. Menurut Ibu, yang menunggangi inilah kemudian yang menyuruh Dede untuk buka suara setelah 8 tahun. Iya. Wah, Siapa yang diuntungkan Bu sebenarnya Ya, dengan saya ada nunggangi sudah ini? tujuannya apa saya nggak mau mengira-gira ya. Tapi yang jelas kalau semuanya punya lawyer kan, semuanya nggak ngajuin PK, baru sekarang PK rame-rame. Dan novumnya laporan polisi kan nggak bisa. Novum itu adalah fakta yang terselip, yang tidak terungkap pada saat itu, bukan fakta yang dibikin baru ya. Yang mana fakta itu sangat bisa merubah keadaan. udah ini udah berubah faktanya bikin keadaannya. laporan polisi, ngelaporin Ibnu. Kenapa nggak dari dulu? Kalau dibilang, oh saya dulu miskin, saya nggak mampu. Loh, sekarang berarti ada yang kaya dong. Berarti ada duit dong. Ya kan? Ini Enggak, bukan kayak gitu. Bodoh saja ya. Jadi Tapi pengacara pada saat itu kan ada lawyer yang berjuang. Saya lihat pejuang-pejuang sakaratul maut juga. Kenapa waktu itu tidak seperti ini? Yang penting bagi saya, kayak gini lah ya pemikiran orang ini tua ya. sesuatu yang sangat terencana, membuat framing, memberikan ujaran kebencian kepada Ibnu Rudiana. Ibtu Rudiana. Silakanlah Mabes Polri, Kompolnas, ke siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi yang tetap bersikukuh, yang tetap berdiri tegak, betapapun netizen sudah menghujat ia tapi segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Ibtu Rudiana, Naikkan dan pangkatnya. apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikanlah. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Ya. Cie. Aep sama Rudiana tinggal serumah. Biar benar guys. Wow. Aib. Sutradara sama ini
Kumpul jadi satu sama pemain. Aib sama Rudiana tinggal serumah. Ngapain? Si Aib mana mungkin keluar? Percuma teriak-teriak. Kalau Rudiana keluar, pasti Aib keluar. Mereka satu rumah, Oh, iya ya. ya kan? Ya benar juga ya. Mereka satu rumah. Tapi nanti kalau seandainya kasus ini disidangkan, dilaporkan, ini kan si Aib kan dilaporkan nih, ya kan? Nanti kan diambil sama kepolisian, di penjara mereka sama nggak ya? Rudiana sama Aib jadi satu nggak ya? Apakah lihat. Aib dekam sendiri? Ya kan? Kita lihat nanti. Mereka sekarang kan tinggal satu rumah. Ya kan? Yang kemarin bikin makan-makan nih. Oh, Asik ya. Nikmatin dulu lu Aep. ya. Bahagia dulu. Sebentar lagi lu masuk penjerong. Ya kan? Iya, Ya kan? Salam waras. Salam waras. Sini ya. Dia siap masuk penjara atas apa yang dia sudah perbuat dan dia tahu itu salah. Di dalam pengakuannya tadi kan sudah didengar semua bahwa dia bersedia masuk penjara menggantikan 7 terpidana yang masih ada di dalam, ya kan? Dan atas penyesalan dia itu gitu loh, bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak terjadi. Bang Jadi Jutek. nggak usah disomasi, nggak usah dilapor juga. Memang itu udah kami laporkan dan itu akan berproses gitu. Bang Jutek, tapi ini sangat krusial sekali kesaksian Dede dan Ya. juga Aep yang dampaknya dirasakan para terpidana lain. Lantas kenapa baru sekarang bersuara? Motivasinya apa sebenarnya dari Dede ini? Ya, itu tadi kami korek. Selama 8 tahun ini menurut pengakuan dari saudara Dede, dia ini udah tertekan, pengen mengungkapkan tapi tidak punya keberanian. Ya, seperti tadi siaran pers dari di Pradi, ya, yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa akhirnya dia punya keberanian datang ke Kang Deddy Mulyadi, lalu mengaku dan seperti yang terjadilah saat ini bahwa dia membuat surat pernyataan menyatakan bahwa semua kejadian yang diceritakan dia tidak tahu, dia tidak mengenal para terpidana, dan dia bisa sebut nama-nama itu atas diarahkan yang katanya menurut keterangan Dede tadi adalah dari Pak Rudiana dan Aib gitu kan. Motif Aib sudah terungkap karena sebagaimana pengakuan dia tanggal 25 Agustus 2 hari sebelum kejadian pembunuhan 2 hari sebelum peristiwa itu terjadi 27 Agustus 25 Agustus di tempat Dede dan Aib ya, Aib itu bekerja, itu digerebek ya, didatangi oleh para pemuda, termasuk ada Pak RT Pasren, ditanya aja itu Pak RT Pasren sama juga ada Pak RW, termasuk yang hadir ini ada diantaranya ada para terpidana gitu kan. Tanggal 25 Agustus tepatnya 2 malam sebelum tanggal peristiwa itu ya. Lalu rupanya mereka menuduh Aib itu menyimpan memasukkan seorang wanita ke tempat dia tinggal atau dia bekerja. Aib mengatakan di hadapan para pemuda RT dan RW yang hadir pada tanggal 25 Agustus 2016 tidak ada. Lalu ketika dilakukan sweeping ke dalam didapati ada wanita, maka warga yang mendatangi rumah Aib itu terpancing emosinya, katanya terjadilah pemukulan. Di antaranya katanya itu adalah para terpidana. Lalu menurut kesaksian Dede, maka pada tanggal 25 waktu kejadian itu memang menurut pengakuan Dede dia tidak masuk kerja karena libur lah. Tanggal 26 Agustus dia masuk, lalu mendapatkan cerita itu langsung dari Aib bahwa malam kemarin tanggal 25 dia digerebek warga persis yang tadi saya ceritakan. Tanggal 27 terjadilah peristiwa yang Vina itu. Lalu ketika diajak sama Aib, Dede ini ketika bersaksi ke Polres, menurut pengakuannya lagi adalah bahwa ketika ditanyakan ke Aib oleh saudara Dede, kenapa
kan kita nggak mengalami peristiwa itu, tidak ada. Dijawab oleh Aib, katanya saya dendam sama mereka oleh karena mereka pernah menggerebek saya. Itu motif yang terungkap dari hasil pengakuan Dede. Ya, kalau motif yang lain seperti apa, maksud tujuan Pak Rudiana seperti tadi di dalam konferensi pers oleh Pak Oto, ya kami tidak tahu gitu kan. Itu yang sedang kami mau coba dalami. Apa sih kira-kira motifnya kan gitu. Siapin mental tuh Aep, kalau macan yang satu ini keluar, siap tuh Aep. Kalau dia udah keluar, siap-siap mental kamu Aep, pastilah ya kan. Ya guys, itulah ya. Tadi ada si Pitra, si pembela kebohongan ya kan, ada Elsa ya kan. Si nenek yang nggak paham ya kan. Kenapa dulu tidak mengajukan PK? Ya kan dulu tidak ada media sosial seramai ini ya kan. Dan katanya sekarang kok mungkin orang udah kaya-kaya. Enggak, ya bukan kayak gitu. Tetapi ya kan banyak pengacara yang membela Dede ataupun mau menjadi kuasa hukum Dede dan Peggy juga secara sukarela ya kan, nggak dibayar. Jadi mereka-mereka ini nggak keluarkan uang sepeser pun. Ya beda kalau misalkan kita keluar sendiri, bingung mau cari pengacara, nggak ada uang, ya kan begitu maksudnya. Ini cara berpikir orang tua ini salah ya kan. Udahlah ya, ngomong aja kamu ini udah dapat uang daripada Rudiana ya kan. Ya, kamu dengan Pitra memang sudah dapat uang daripada Rudiana. Ya karena kita pernah dengar Hotman Paris berkata ya kan, pernah ditawarkan untuk menjadi pengacaranya Rudiana, namun Hotman Paris tolak. Karena apa Hotman Paris tolak? Karena kalau dia menjadi pengacaranya Rudiana, maka si Peggy lah akan tetap menjadi tersangka. Ya itulah kata Rudiana. Tapi ditolak mentah-mentah oleh siapa namanya, Hotman Paris. Mantap nih guys ya. Kalau macan yang satu tadi keluar, siap-siapkan mentalmu Aib ya. Terkenal beringas memang ya si siapa namanya, kalau Ripaldi ya kan. Wow, siap ke Aib. Kita tahu lah ya Ripaldi dulu ya, tapi aku rasa tidak lah ya kan, jangan sampailah terjadi lagi yang seperti ini ya kan. Sudahlah ya, tapi cuma siapkan mental aja lah untuk Aib ya kan. Dan oke guys, apa pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.